Ini tuh kalau spare partnya udah harus nyari ke Kampakan, Bang? Untuk eksterior ya? Oke. Eksternya ada. Cuman opsi lebih murahnya adalah cari Kampakan aja, soalnya banyak kok gitu ya. Betul. Oh. Ya, kan spesialis Captiva kan? Tomoro lah. Kan duta Captiva. Ya bukan pakai punya Captiva, tapi pakai punya yang versi Koreanya. Dia off cam gue udah ngobrol juga sama Mas Marcel gitu kan. Nah, kalau lu mau nge-remap segala macam, minimal mesin sama sensor beres dulu. Ntar lu bakal denger suara mesin yang masuk ke dalam kabin, karena firewall dia tipis banget. Agak tipis. Nah, tapi gue nggak terlalu denger suara yang gimana ya, Bang? Ya wajar banget gak sih? Ini gue nganggepnya sebagai apa? Mainly sound. Yang paling mahal kalau di mesin itu rusak apanya, Bang? Mesin ini bisa kejebak dengan omongan gini dong. Ini mah akinya doang, Mas. Bisa. Iya kan? Bisa. Kalau orangnya akalin nyalain sebelum lu datang gimana? Ya. Gue selalu mencari celah di antara. Iya lagi. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Mesti harus nyirit, yang penting modif kita lancar. Kedua kali, aduh. Gue manggilnya Bang Sani berarti ya? Bebas lah, apa banyak. Garis Sani itu dari nama lu kan, bener kan? Dari nama gue. Oke, Bang Sani. Hari ini bawa mobil baru nih. Katanya ini adalah mobil project dari Ngala sama keluarga. Bener, setuju. Yeah. Terakhir kali datang ke sini bawa sebuah Mercy New Ice. New Ice. Betul. Yang akhirnya sekarang ditukar di mobil ini. Betul sekali. Nah, Ngala sama keluarga tuh dalam bentuk apa, Bang, maksudnya? Bukannya itu juga mobil keluarga? Kan Petrolhead bilangnya itu. Sebenarnya ya kalau di video kemarin sih gue ngomong gitu ya. Iya. Ya pas kenyataannya ajak ke Bandung lama-lama pot-potan juga. Oh, oke. Serak. Beresin fitment males aja. Jujur. Kayak aduh, kalau riset segini lagi keluar. Berarti butuh lagi profil ban lagi rubah ya kan segala macam. Butuh mobil yang lebih besar, lebih praktis gitu ya. Benar, intinya gitu sih. Kenapa yang dikalahin nggak sih satu itu, Bang? Volvo di rumah. Nah, baik lagi, gue tuh punya konsep sebenarnya bisa gue bilang beda dari yang lain kalau Nah, gue tuh senang berbeda dari orang lah istilahnya. Kayak lo punya sedannya apa? Orang mungkin mikir, oh lo punya Mercy nih, ya kan? Punya New Ice. Atau let's say, kalau orang pada umumnya, mainnya Corolla misalkan. Kan banyak tuh spare part segala macam, melimpah banget tuh. Dan aman lah insya Allah gitu kan. Nah, bagi gua kurang challenge. Coba cari yang aneh ya nggak? Yang nyari spare partnya setengah mati. Nah, kita harus sesuatu yang penuh tantangan. Bener. Makanya kan gue juga sama ngambil ini ya sama karena pengen yang aneh aja. Iya. Tapi yang dikalahin Mercy karena menurut lu lebih rare sebuah Volvo itu. Menurut gue yes. Jadi karena memang secara jumlah yang gue punya di rumah Volvo itu cuman 150 piece kan sesuai dengan jumlah kebutuhan unit di KTT non-blok saat itu. Oke. Tahun 91 ya. Nah, itu memang kebutuhannya kalau nggak salah Volvo dimasukin cuma 150 unit. Jadi kalau dengan tahun sekarang gitu ya, which is udah hampir berapa tahun? 30 mungkin gitu ya. Hampir 30 tahun. 30 tahun lebih mungkin. Nah, ketong jadi kan mobilnya bisa berapa yang nyala termasuk yang gue punya gitu sih, menahan kererenan. Iya, jadi makin langka iya, mana tahu, kita nggak tahu ya. Oke, keren. Berarti Mercy-nya kalah, akhirnya ganti ini. Ini tuh betul. Mobil tahun berapa, Bang? Ini Captiva tahun 2009 atau dikenal di anak-anak Captiva tuh sebutnya Captiva NFL atau non facelift. Oke, yang berbeda sama faceliftnya? Biasanya beda muka sih. Beda muka, beda buntut belakang, bentuk knalpot juga beda, sama interior. Dan mungkin beberapa fitur-fitur lah. Jadi Captiva ini kalau bicara kode bodinya C100. Nah, C100 ini mengalami kalau gua nggak salah 3 kali facelift ya. 3 kali facelift sampai dengan tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi dari tahun 2006 diperkenalkan secara global, 2007 ganti masuk ke Indonesianya. Oh, 2017 masuk Indonesia. 2007. Oke, ke 2007. Nah, jadi 2006 dikenalin secara global, 2007 masuk Indonesia. Nah, ini yang terakhir 2009. Yang NFL 2010 udah masuk FL1. Oke. Facelift pertama, gua nggak tahu, lupa sampai tahun berapanya gitu ya, tapi mengalami 3 kali facelift sampai dengan 2018. Berarti secara fasianya bisa kita bedakan dengan lihat aja. Iya, bisa. Supposedly bisa. Karena beda lampu, beda buntut, beda daleman, interiornya beda. Sama fitur-fiturnya pun juga beda. Tapi yang sama sasisnya.
saya nggak robah C100. Berarti kalau diukur secara hitung-hitungan tetap angkanya sama ya? Wheelbase namanya, sumbu roda dari depan ke belakang, ground clearance mungkin ya beda-beda dikit kali ya. Biasanya kalau facelift kan ada agak tinggi atau mungkin agak pendek dan lain sebagainya. Waduh, terlalu teknis tapi, ya. Ya, tapi secara chassis supposed to be harusnya sama sih. Kita omongin modifannya dulu. Boleh. Takutnya banyak yang puyeng. Ya, jangan dong. Awal-awal kita buka dari eksteriornya dulu. Sebuah mobil standar Captiva. Apa yang sudah diubah? Yang dirubah sebenarnya harian aja, karena memang jujur gua masih ngulik mobil ini. Itu yang pertama, ngulik tuh dalam artian kelemahannya apa, terus PR-nya apa aja. Jadi gue mesti mastiin PR-nya beres dulu, baru gue nyentuh modif. Nah, jadi modif yang terhitung di sini pun juga sebenarnya belum terlalu banyak. Contoh talang air. Talang air gue udah ganti pakai ori GM, makanya warnanya chrome. Jadi kalau teman-teman bingung, oh ini kok talang airnya norak banget sih, bapak-bapak banget. Ya nggak tahu, GM warnanya chrome. Nggak ada yang hitam. Kalau yang hitam yang aksesoris bikinan. Iya, Shopee-Shopean gitu ya. Iya, yang Shopee-Shopean gitu-gitu loh. Kayaknya nggak nyebutin e-commerce juga kali ya. Nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, terus kalau yang lainnya kayak handle, karena ke talang airnya chrome, gue pikir ya udah handle sekalian gue chrome. Makanya dirubah. Jadi warnanya chrome juga. Tapi lu suka dengan itu? Karena kan beberapa akhirnya, orang kayak awalnya bapak banget. Ya, awalnya gue nggak terlalu suka. Iya? Tapi karena talang airnya chrome, ya udah deh gue bikin selaras aja. Jadi rasanya butuh tuh. Jadi perlu. Awalnya enggak, jadi keracun tuh. Gantilah handle-nya sama chrome. Bener-bener gagangnya ya. Karena kebetulan juga dari owner yang sebelumnya, pas gue lihat handle-nya satu biji patah, gue lupa yang belakang kiri atau belakang kanan itu patah, jadi chrome satu biji doang. Jadi ibaratnya nanggung juga, Mas. Berarti aslinya itu sebenarnya ada chrome? Warna biru, sewarna body harusnya. Kalau mobilnya kayak gua warna biru ya warna biru. Kalau mobilnya warna hitam, putih-putih dan lain sebagainya. Ya udah, karena keparang diganti chrome satu biji, kan lihatnya gatel juga ya. Plus nyari handle di Kampakan gue juga nyari-nyari tuh warna biru ada nggak? Ya nggak ada. Karena memang agak jarang juga warnanya kan. Ini tuh kalau spare partnya udah harus nyari ke Kampakan, Bang? Untuk eksterior ya? Yes? Eksterior, interior gitu ya. Misalkan lu kayak lampu ada barunya nggak? Ada aja, cuma kan harganya lumayan. Kayak interior mungkin kayak pilar-pilar nih, pilar A, pilar B, pilar C. Tapi kalau mau dicari produksinya sebenarnya masih ada. Ya cuman bukan originalnya gitu ya. Oh iya, original pun masih ada. Masih ada. Oke. Harganya udah tolong aja. Third party-nya gitu loh, kayak contoh nih pilar A nih. Pilar A kan gue juga ganti nih. Sebelumnya nggak tahu lah pakai customan gitu, gue nggak ngerti. Audio gitu ya? Audio 3-way nggak jelas gitu. Nah, gue ganti ke gini, murah kok, cuma 500.000. Kiri kanan apa satu? Oh, kiri kanan ya. 500.000. Kalau lu beli baru ori GM, gua nggak tahu, teman-teman mungkin bisa cek 1 komaan mungkin atau mungkin 2 jutaan, gua nggak tahu juga. Agak lumayan. Makanya pas lihat masih mulus juga gitu kan, cuma dilap-lap doang bersih. Itu maksudnya tuh opsi lainnya ya. Sebenarnya barangnya ada. Cuman opsi lebih murahnya adalah cari Kampakan. Soalnya banyak kok gitu ya. Betul. Oke. Nggak terlalu susah kok Kampakan. Jadi nggak terlalu worry buat teman-teman, semuanya harus baru. Enggak gitu. Kecuali yang berhubungan sama mesin, kaki atau itu mesti gak sih? Itu mesti baru. Iya, itu kan mesti buat keselamatan kan. Benar. Oke, selesai dulu dari luar. Ini sudah terus talang air, terus outer pilar C juga sama gua chromin. Terus juga handle tadi sama lampu belakang. Lampu belakang kan aslinya warna merah. Oke. Nah, itu gua ganti juga. Dibikin crystal white ya. Ini modelnya dari mana? Dari negara mana modelnya kayak gini? Ini ngambil lampunya FL. Oke. Nah, cuman gue lupa FL1 atau FL2. Mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh komen juga. PNP gak sih, Bang? Pasti ada yang nanya. PNP, pasti PNP. Oke. Nah, itu yang tadi gue bilang. Justru gue nanya, tadi kan sempat katanya beberapa bagian beda nih. Iya, lampunya cuma beda bentuk aja. Dudukan sama. Oke. Ini dong, Bang, yang kelihatan dulu dong. Di atas ini apa-apa aja nih? Atas gue pakai roof rack biasa. Gue emang lagi suka kebetulan model-model yang katanya sih kalau zaman sekarang modif ala culture gitu ya. Kan? Nah, gue lagi senang juga model begitu. Jadi waktu kemarin Mercy gue jual, gue ambil si bike rack tulenya nih. Berarti settingan Mercy nih. Settingan Mercy lah, pindahin ke sini. Tapi pindahin ke sini, betul. Cuma tinggal ganti crossbar doang sih. Crossbarnya kan ini ada roof rail bawaan dari mobilnya, jadi nggak bisa yang jepit pintu. Buat teman-teman yang mau tahu speknya, tonton videonya di bawah ya. Boleh. Pindah dia. Kalau dia nggak nonton video bawah, nggak tahu speknya tuh. Ya, itu dia.
Gue Oke. tambahin itu doang sih. Apa namanya? Tule bike rack gue tempel ke ya? atas. Tapi gue pakein adapter. Jadi buat teman-teman di sini yang modifnya kayak gue gitu ya, gue garis bawah ini kayak gue, karena gue memang minim budget. Jadi gue cari gimana caranya biar tule ini bisa nempel ke crossbar yang universal. Caranya gimana? Pakai adapter. Kenapa tuh? Dulunya tuh Kalau- terlalu kecil. Ya, karena kalau lu nggak pakai adapter, itu lu harus pakai yang original tule. Si crossbarnya. Harganya kan lumayan tuh, sekitar 7-8 ribu lah ya, si crossbarnya doang. Nah, adapternya nggak nyampe gope. Buat bisa nyolokin si nempel Nggak ke nyampe crossbar gope ini. tuh depan belakang apa? Depan Udah doang? semua, jadi supaya si bike rack ini bisa nempel ke crossbar yang universal. Oh, oke. Ada tuh yang baut-bautannya tuh, itu ori tule. Sekitar hampir 500 lah, Mas ribu. Masih bisa diakalin berarti. Nah, crossbarnya baru dia cari yang murah. Masuk, tinggal colokin doang. Iya. Cuman yang lu bawa berarti si bike racknya gitu-gitunya ya? Yes, itunya aja. Oke. Yang gue bawa. Oke. Kayak gitu. Oke. Ada lagi dari luar yang sudah diubah dari aslinya? Dari asli enggak sih, paling Tambahan kayak stiker-stiker cuman ya? stiker-stiker aja. Kayak stiker apa namanya nih? Yang model kayak catur-catur. Soalnya gue jujur lagi agak bosan pakai side stripping gitu kan. Tadi kok pengennya kayak Mercy lagi tuh mau gue bikin tadinya. Biar kayak ciri khasnya gue gitu loh, warna retro segala macam. Tapi kan di Mercy warna hitam. Nah, gue coba gambarin tuh kalau di warna biru cocok nggak? Kayaknya terlalu nabrak aja gitu warnanya. Makanya gue pikir udah deh pakai yang model-model catur gitu, gue beli online nempel di kaca aja. Agak kemun-munan gitu ya? Iya, mungkin sana kali ya, agak gitu. Kayak gitu. Udah paling aman lah. Paling aman, bener. Sama terakhir tuh gue ngeganti velg. Oke. Velg ini juga kalau teman-teman ngelihat ini bukan pakai punya Captiva, tapi pakai punya yang versi Koreanya. Daewoo deh. Daewoo Windstorm namanya. Oke. Tapi si dopnya itu masih Chevrolet. Masih Chevrolet. Oke. Jadi kalau mau tahu harus lihat dari dalamnya. Dari dalam. Oke. Naik ring atau enggak, Bang? Atau sama persis? Naik ring. Naik ring ya? Dari 17 ke 18. Oke. Speknya hafal? Speknya kalau ring nggak 18, salah, ring berapa 18 lebarnya sih lebar 7 ya. Kayaknya gue lupa 45 atau 42, 45 kayaknya deh. 4 kali serat berapa? Enggak, 5 kali 114. 5 kali 114. Karena dia masih PCD Jepang kok. Masih gampang nyarinya. Menarik tuh, banyak pilihannya ya. Baik kuliah. Bener banget. Bener banget. Oke. Tinggal rajin buka e-commerce aja mana yang cocok. Nyari-nyari. Kalau bannya sendiri berarti lu ganti juga berarti Ban ganti. Oke, pakai ban apa nih? Pakai sekarang lagi nempelnya Bridgestone ya, seingat gua. Itu pakai 235 60 ring 18. Tapi agak lupa Bridgestone apa yang nempel. Oke, soal fitmentnya? Fitment enggak dimacam-macamin. Nggak dimacam-macamin. Mesinnya? Mesin, nah itu dia yang tadi gue bilang. Jadi gue lagi explore mobil ini. Nah, waktu gue dapat banyak sensor yang nyala, jujur aja. Jadi sensor MAP, sensor vakum EGR, terus nge-service beberapa tuh kayak masalah throttle position dan lain sebagainya. Nah, itu yang lagi gue coba optimalin dulu. Sebenarnya jasa remap si Captiva udah lumayan banyak yang beraniin untuk nge-remap mobil ini. Nah, tapi sebelum remap gue tuh berarti sekalian terima beres sensor ya? Enggak, di luar. Okay. Karena kalau sensor lu masalah kan bukaan gasnya nggak maksimal. Bukaan busnya juga nggak maksimal. Oke. Nah, itu sesuai tadi off cam kita ngobrolin ya. Jadi off cam gue udah ngobrol juga sama Mas Marcel gitu kan. Nah, kalau lu mau nge-remap segala macam, minimal mesin sama sensor beres dulu. Baru kita ngomong remap. Berarti gitu. sekarang tuh lagi menuju ke sana, beresin menuju ke sana. dulu. Jadi gue baru banget beres ngebengkel mungkin sekitar 2 minggu lalu ya, ngeberesin sensor-sensor. Nah, gue rencananya memang biarin dulu sekitar sebulanan pakai. Gue pakai terus, biarin aja. Jadi gue mau tahu nih sensornya nyala lagi gak? Nyala lagi atau enggak, benar. Itu dulu. Jadi kalau itu udah sehat, ya baru gue lanjutin lagi ke modif. Karena modif itu kan gue bisa bilang budget yang lumayan ya. Untuk sebagian orang juga itu lumayan ada uangnya gitu kan. Nah, artinya kalau PR-nya juga belum beres, ya budget ngeberesinnya kepake buat modif gitu kan, sayang aja. Yang nggak fungsional, tapi sebenarnya bisa gua pakai untuk yang fungsional, supaya maksimalin kinerja si mobilnya dulu nih. Gitu. Bang, intermezzo dikit, sorry boleh. ya. Ini kan tadi udah selesai nih ngomongin ini, ntar kita bahas lagi. Tapi Boleh. sedikit, tadi lu sempat ngomong sebelum kita naik ke mobil ini, ntar lu bakal denger suara mesin yang masuk ke dalam kabin, karena firewall dia tipis banget. Agak tipis. Nah, tapi gua nggak terlalu denger suara yang gimana ya, Bang ya? Nah, kalau lu nanti udah mungkin kalau pernah nge-review atau naik lama tuh kayak Fortuner Innova, lebih silent daripada ini.
Jujur aja. Maksudnya suara bunyi ini yang itu? Itu suara mesinnya pure. Memang maksudnya nggak ngeganggu itu Bagi gua agak ngeganggu. Lumayan ya menurut gua karena yang gua kan sebelumnya bokap pernah. Sorry. Ini kita sekalian ceritain ya teman-teman. Ini kayak kelemahan mobil ini ceritanya gitu boleh ya. Boleh. Nah, itu jadi katanya bunyinya sampai ke dalam, Tuh ada. Tuh, getar ke dalam dashboard tuh. Oh, itu bukan ban ya? Bukan. Dari mesin, getaran mesin. Oh, fun fact, yang gue punya ini FWD ya, by the way. Jadi ada perbedaan sedikit sama AWD. Secara getaran pun gue juga yakin ada sedikit perbedaan. Karena kan kalau AWD 4-4-nya aktif tuh. Dan bagi persentase kan. Misalkan 50% depan, 50% belakang. 40% depan, 60% belakang. Karena kalau all wheel drive yang jadi penggerak utamanya yang belakang. Nah, yang gue punya front wheel drive. Artinya penggeraknya semua 100% tenaga distribusinya di depan. Makanya agak wajar kalau mungkin getarannya lebih berasa. Gue bisa bilang kayak gitu. Nggak tahu deh, gue lumayan lama naik Fortuner yang lama tuh, yang model pertama. Tahu yang kebo ya. Mirip tahu, ini bunyi ada mirip juga. Iya. Di situ juga ada. Gue setuju, sama kebo mirip. Fortuner yang lama ya, teman-teman ya. Sama kebo mirip banget, serius. Iya kan? Iya. Gue getaran ini ada nih. Nyobain punya tante kalau nggak salah, tante atau om gitu. Ada. Nah, apa namanya? Kalau gue ngebandinginnya tadi sama yang udah mesin 2GD. Oh ya, Venturer, yang VRZ itu silent banget, itu oke sih, itu nyaman banget sih. Nah dibandingkan ini agak jomplang. Tapi kalau sama yang 2500 rasanya sih mirip-mirip sih. Nggak beda jauh. Ya wajar banget gak sih? Ini gue nganggepnya sebagai apa? Manly sound. Mobil gede kalau nggak ada suara berisik gini, gue malah jadi khawatir nih. Apa nih? Iya. Mobil gede bertenaga, cc gede, kursi gede, wah pasti getar dong. Nah, udah anggap aja gitu. Iya, bener, iya kan? Masa iya tenaga gede nggak ada wrrr gitu ya? Bener. Tapi unik loh mobil ini. cc cuma berapa coba? 2000 cc. 2000. Cuma 2000. Kebo tuh 2000 setengah ya? 2500. Tapi non Vianti. Oke. Nah ini 2000 cc, tapi yang unik nih, gue nggak bilang ngebandingin ya, tapi memang gue ngebaca dari apa yang data gue lihat juga gitu kan, bahwa Captiva diesel ini punya tenaga yang mirip-mirip sama Fortuner VRZ atau Innova Ventura, yang standar ya, yang 2400 ya. Yang tahun berapa bang? Sorry. Yang tahun baru 2016 lah. Oke. 2016 up yang udah ganti muka tuh. Padahal mesinnya cuma 2000. Itu yang gue maksud. Mesinnya 2000, tapi secara output tenaganya mirip-mirip sama si Fortuner VRZ itu. Yang penting dah, nanjak mah enteng. Yang penting nanjak enteng. Itu yang paling berasa sih udah pasti. Dan menurut gue larinya lebih enteng daripada yang versi bensin. Padahal yang bensin cc lebih gede, 2400. Karena dia yang non turbo juga. Butuh kan. Butuh tuh 400-nya buat nambah tenaga. Oke, lanjut mesin ya. Kita setelah lompat lumayan jauh karena gue penasaran, pengen takut lupa tuh ya. Aman. Nah, mesin itu kan lu restorasi lah, let's say udah benerin. Bang, kalau ngomongin fast moving pasti semuanya tahu ya harganya rata-rata segitulah, shock segitu, oli segitu, gitu-gitulah. Mesin. Ini perintilan mesin kan goib ya. Setiap mobil pasti isinya beda-beda. Yes, betul. Yang paling mahal kalau di mesin itu rusak apanya, Bang? Mesin ini? Mobil ini paling mahal injektor. Bilang. Sebutin aja bang angkanya. Mungkin 4 biji 8 jutaan deh. Oh, rusak. Shit. Baru injektor doang. Injektor tuh yang ngatur injeksi mobilnya. Iya, sama gue bisa bilang head lah ya, bagian palanya tuh. Bagian knalpotnya itu? Bukan. Head apa ya? Head tuh blok packing atas head. Ya. Packing head. Iya. Blok atas. Oh, blok head. Ya, blok head, betul. Oke. Itu kalau baru sekitar 12 ya. Wow. Kalau baru. Makanya nyarinya copotan kalau blok head, tapi kalau injektor wajib baru. Makanya kalau ngambil Captiva ini memang mesti banyak yang dicek juga sih. Sebenarnya sama halnya seperti mobil yang lain ya. Seperti pada umumnya dicek A, B, C, D, E. Sebenarnya sama-sama aja sih. Tapi kan setiap mobil punya keunikan masing-masing tuh. Kelemahannya tuh apa sih? Yang paling rentan apa sih? Nah itu yang mesti kita hafalin sebelum ngambil mobil sih. Berdasarkan ketemu mobil ini dari beberapa lama, yang paling sering rusak di mesin apanya? Yang ini? Kemungkinan sih injektor ya. Injektor ya? Injektor kalau di mesin tuh cirinya gimana bang? Cuman blockhead sama injektor. Starternya panjang. Ntar.
Mobil pagi nyala, Pagi nyala starternya nih. panjang. Starternya panjang. Oh, kayak Nyala. aki soak doang dong. Enggak, beda. Beda. Gimana? Jadi kalau akinya bener sekalipun, Hah? kalau injektornya bermasalah, ya starternya tetap panjang. Loh, enggak, maksudnya ini bisa kejebak dengan omongan gini dong. Ini mah akinya doang, Mas. Bisa. Iya kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Berarti pas Makanya- gue beli nih, kok susah ya starter? Ah, ini aki doang, Mas. Ganti 800 juga selesai masalah. Oh, cara ngetesnya memang agak panjang mobil ini. Gitu ya? Lu nyalain pagi, cold Hah? start, Hah? namun ini starter panjang. Hah? Lu pakai jalan dulu, Hah? taruh di rumah Hah? atau di rumah si Oh, miliknya, owner sebelumnya, yes, ownernya. iya. Siangnya lu nyalain lagi. Kalau siangnya lu nyalain lagi enteng, kemungkinan yang starter panjang itu adalah injektor. Oh, Tapi kalau di oke. starter pas siang itu masih panjang juga, kemungkinan yes aki. Oh. Karena kalau injektornya udah anget, ngerti nggak? Iya, Injektornya udah anget nih, udah ada percikan api segala macam, Hmm. alhasil starter akan lebih enteng di selanjutnya. Baru ketahuan lagi kalau lu inepin sehari 2 hari. Nah, oke. Paginya oke. panjang lagi. Berarti kalau misalnya masalahnya aki, harusnya susahnya terus tuh. Pagi susah, Terus, siang susah. yes. Kalau ini masalah injeksi, pagi susah, siang bisa jadi enggak? Bisa jadi nggak? Oke. Kalau aki susah terus, starternya pasti panjang terus. Kalau orang yang akalin nyalain sebelum lu datang gimana? Ya, Gue selalu mencari celah di antara. iya lagi. Bener ya? Iya kan? Iya. Mana Jadi gua pas lu ketipu nyalain lagi. jet Iya. nyala, Heeh. kedua nyala. Bener. Lah orang gua udah panasin paginya. Ada ketipu. Iya kan? Gue ketipu. Bisa kayak gitu. Gue ketipu iya. itu. Oh iya. Serius. Oke. Serius. Berarti Jadi lu- yang gua ini sekarang lagi problem. Ternyata dua-duanya bahkan. Fun fact-nya. Oke. Aki Injektornya kena ini jet. berapa biji? 4 ya? 4. 4. Berarti lu kena 2. Enggak. Maksudnya kena 2 tuh maksudnya injektor ya, aki juga iya. Jadi gua aki beli baru, ganti langsung. Abis itu pas injektor tinggal kalibrasi doang. Nah, jadi buat oke. teman-teman kalau mikir oh injektor berarti gua harus ganti, sebenarnya enggak. Hmm. Lebih hanas karena kalau lu ganti injektor yang tadi gue cerita, nggak bisa pakai kampakan, nggak akan bisa. Lu harus beli baru 8 jutaan. Yang lu sebut kalibrasi ini kemana, Bang? Bengkel spesialis diesel. Yang lu bilang di Kalimalang itu? Enggak. Oh, beda Itu lagi. spesialis Chevrolet. Kalau ini spesialis Oke. mobil diesel. Di apapun. mana? Sebenarnya kalau Kan lu di udah mana selesai gua- nih kalibrasinya. Belum. Oh, belum, Tinggal masih PR itu. resentif ini. Karena gue lagi beresin sensor yang tadi gue Oke. cerita. Oh, Sensor lagi iya, gue iya. coba cek dulu. Karena kalibrasi kayaknya nggak terlalu mahal ya. Per piece-nya sekitar 400 gitu. Atau 300 gitu per piece-nya. Jadi kalau kali 4 ya sekitar segituan lah. 1, 2. 1, 2. Oh, nggak bisa ngitung gua. 4, 4, 16. 1, 2 sampai 1, Iya, iya, iya. segituan. Bener. Oke. Segituan. Ternyata banyak celahnya ya. Yang penting sih mesinnya Banyak itu celahnya, ya. bener. Terus yang tadi gue cerita, ini kan kelemahan pertama yang mengenai suara mesin masuk. Atau lu Bagi gua nginep, ya. Mas, di rumah ownernya? Mas, saya panas ini besok Bawa kasur pagi. deh ya. Bawa bantal. Udah nggak bakal ketipu tuh. Nggak bakal ketipu sih. Tapi repot banget Tapi sih. repot. Repot banget. Kayak gitu. Sebuah Captiva ternyata rumit ya, teman-teman Agak ya. rumit. Nggak semudah Kalau itu. buat yang belum terlalu paham. Termasuk gue ya, gue baru anyway. Jadi jangan bilang oh gue si paling paham tuh, gak juga sih. Ya ini Lumayan, namanya gua baru sharing main. nggak sih, pengalaman Sharing, gitu biar, ya. biar teman-teman yang Pengalaman. selanjutnya mungkin nggak kejebak lah. Kena tipunya Benar, gitu-gitu. benar. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sensor. Lo mesti cek banget sih. Oke. Sensor mobil ini agak Tricky. payah ya. Oke, Menurut oke. gua payah Oke. banget. Jangan samain sama mobil Jepang pada umumnya lah. Yang Toyota atau lu punya apa Daihatsu tuh isi bensin jalan aja kan nyantai. Ya ini nggak bisa. Lo mesti waktu lo ngambil lo mesti cek 2 sensor utama. Oke. Sensor MAP sama vakum EGR. 2 itu aja udah. Oke. Karena kalau 2 itu nggak bener, larinya nggak bener. Berasa dilari kata lu tadi ya. Bisa. Jadi Berasa kalau banget. lari, let's say mobil rata-rata bisa di 140, di 1 tuh 140 manteng dia kalau lagi Iya, rusak tuh. kalau lagi nggak bener cepet manteng deh. Hmm. Nggak bisa naik lagi karena berat banget gasnya tuh. Udah nggak mau maju. RPM masih 2000-an padahal, 2400. Tapi udah nggak mau maju lagi. Berarti tes tuh minimal Oh, tes ketol. Paling bener tes ketol. Kalau Iya, orangnya iya, oh iya. kayaknya deket-deket sini aja deh. Udah lurus aja deh. Iya, karena Berarti dia ada nyembunyiin something something. tadi, Iya. Gua pastiin itu. Wah, Definitely. seru nih. Video ini seru ya. Seru. Jadi semua penyakitnya yang Gua disembunyiin buka di sini semua nih. Wah, gitu. Jadi duta Captiva gua besok. kena blokir. Gak bercanda. Keren. Bercanda. Oh iya.
atau mau kenalan dan punya ilmu lebih banyak lagi, Boleh ngobrol dan kenalan langsung sama lu Bang ya. Dong. Kita berkenalan. Oke, luar lanjutin. Wah, udah jauh banget kita nih. Kemana ini obrolan? Kuliahin 3 SKS lo semua. karena gini ya, gue bisa cerita gini karena gue udah bener-bener kena mentahan di mobil ini. Seriusan. Jadi kayak ditai-taiin udah ya. Udah selesai, udah beres gue. Tai lah. Jadi tai-tai ini udah gue beresin semua. Jadi kalau lu tanya apa, nih ngabisin berapa duit, lumayan lah. Gue nggak akan sebut nominal tapi lumayan. Ya lu hitung sendiri aja lah tadi injeksi berapa, lu kali 4 itu berapa ya. Beres-beresin lah, lumayan banyak lah ya. Kayak gitu. Sama yang nanti paling terakhir kalau lu kaget, misalkan terkait sumbu roda ya atau radius putar. Nah, nemu kata-katanya. Nah, radius putar mobil ini sangat-sangat pendek. Oh, jauh. Nah, kalau yang bagus kan yang pendek. Nggak bisa jelek ya, jauh ya, sangat jauh. Jadi kalau lu muter biasa pada umumnya langsung kalau ini agak istilahnya ngambil ancang-ancang dulu tuh. Kayak lu misalnya kalo ini muter 2 jalur, lu harus ngambil setengahnya belah kiri buat dapat paling ujungnya kanan. Bener. Kalau tadi Bro Marcel ngebandingin sama Yaris Lele. Nah, kayaknya ini lebih sucks deh. Masa sih Bang? Iya, karena gue udah nyetir belasan tahun. Lah itu lah fungsinya. Ini gue aneh. Fungsinya SUV lah, naikin lah ke trotoar. Harusnya gitu. Abang-abang posisi cepetnya, lu gilas aja. Bang, awas lu ngalangin, gua gilas nih ya. Gitu. Enggak gitu. Enggak bener. Canda ya guys. Kacau. Enggak bener. Bener, itu setuju. Mobil ini gua pas ngambil kan gua ya masa nyobanya terlalu detail sampai belok muter gitu kan enggak juga ya, enggak gua perhatiin. Pas perhatiinnya waktu di basement mall. Gua satu mall Bekasi lah, gua nggak sebutin. Pokoknya semua yang ini mobil dari mobil mungkin ini. Oke. Nah, gue nyobain dari mobil saudara, ya kan, mobil temen, mobil om tante segala macam, mobil sendiri. Motor tuh normal aja. Ini doang nggak nyampe. Gue bingung lah. Perasaan jauh deh gitu kan. Udah belok muter, lo kok mundur, yang belakang udah keburu nyundul nih, udah mau nempel-nempel. Ya gue minta mundur. Agak saks nih muternya, lucu aja nih mobil. Bisa diakalin nggak ya teman-teman kayak ginian? Nggak bisa. Mungkin pakai LSD ya, jadi bisa beloknya patah pakai Driftworks gitu kan. Nggak, ini mah jokes ini. Ini mah jokes ini. Lu bisa mampir ke garasi drift gitu sih. Lu minta beloknya patah dong bang gitu kan. Atau patah sasis sebagian. Patah sasis, gue las-las aja gitu, bisa gampang lah. Ntar ngobrol sama gua. Oke, selesai dulu Bang. Luar semua sudah ya? Udah ya. Dalam ada yang dulu nggak? Restorasi apanya nih? Pilar, lumbar support, yang ini nih puteran di kursi gua nih. Itu juga bolong. Head unit gantian. Gua ganti pakai Android, yes. 7 inch. Merek apa nih Bang? Merek Wuling kali ya? Nggak tahu. Kagak jelas. Gue juga kagak tahu. Nyari di abang-abangannya bang, ada yang murah nggak? Kenapa? Ya head unitnya udah jelek gitu kan. Ya udah ganti pakai Android. Yang murah-murah aja. Terus udah sisanya nge-restore sih. Mana yang bolong-bolong kayak klip-klip gini bolong apa segala macam. Dan ya itu karena gue tadi bilang pengen murah kan nyari di Kampak. Jadi beberapa ada yang ketinggalan kayak gini nih, sun visor depan kiri belum dapat. Masih nunggu gue. Nungguin dapat. Ya sisanya kayak bolong-bolong gini aja sih. Di bagian belakang paling banyak ada yang bolong apa itu gue lengkap-lengkapin deh. Ngomongin dikit spesial dari interiornya. Kata lu warna yang ini spesial. Enggak kursinya spesial amat sih. Karena selanjutnya sudah gelap. Iya, kan? Selanjutnya gelap gitu doang. Jadi kalau dibilang spesial enggak juga. Kalau lu ngomonginnya Captiva NFL non facelift semua warnanya gini. Tapi pas udah ngomongin facelift, kalau nggak salah facelift 1, facelift 2 deh, warnanya hitam. Terus facelift 3 beige gitu. Gue agak lupa deh. Atau udah hitam semua, gue lupa deh. Apanya nih? Ya pernah buat lu nilai kayak biasa. Overall. Ya 8 ya kalau nggak ada PR mah. Duanya PR. Duanya ke PR lah. Kalau udah rapi mah nggak ada masalah mobil ini, serius. Enak-enak aja. Sebagai Captiva pertama, bahan bakar. Dalam kota saya bisa bilang 19. Luar kota bisa 112. Lumayan. Mengingat mesinnya ya. Lumayan. Kita balik lagi mesinnya gitu ya. 2000 cc, nanjak gampang, udah lu terima aja dah. Udah gitu aja deh. Nah, kalau ngomongin soal mobil pertama, apakah
ini cocok. Oke, dan cocok untuk saya yang ingin membeli mobil pertama keluarga dan sangat besar. Kalau tidak ada PR dan ada budget lebih untuk beli yang mahal, nah gue garis bawain ya, kenapa mahal? Karena kalau mahal, insya Allah nggak ada PR. Oke. PR yang gue sebutin tadi lu nggak perlu takut. Oke. Jadi kalau PR tadi bermunculan, concernnya itu adalah ketika lu mau yang belinya budget. I see. Aku nyari Captiva murah nih ya, siap-siap aja PR tadi yang diumpetin tuh. Oke. Tapi kalau lu beli yang agak mahal dikit, ya hopefully sih PR tadi udah diselesaikan. Range paling mahal sebuah Captiva yang menurut lu paling sehat di angka berapa, Bang? Ya 140 ke atas lah, 140 ke atas ya. 140, 150-an. Itu udah oke lah ya, udah seger lah ya. Harusnya seger sih, harusnya seger. Oke. Kalau masih ditipu juga sih, kayak ngambil marginnya kegedean ya, penjualnya. Ngeselin juga tuh. Iya. Biasa tuh di spek mesinnya terus tuh EGR aman gitu-gitu ya. Nah, itu dia. Itu paling mencurigakan bagi gue. Malah mencurigakan. Kenapa harus ditulis? Sampai EGR aja aman gitu. Dia tahu ya. Dia tahu masalahnya di situ ya. Iya. Kalau gue yang jual mungkin gue tulis ya. Penuh dengan sus ya kayaknya di mobil, jadi harus kayak hati-hati banget. Hati-hati. Paling bener sih bawa inspeksi. Bawa inspeksi atau bawa gue mungkin. Oke. Ya Kan spesialis Captiva kan? Tomorrow lah. Yo, Kan duta Captiva. Yo. Gak bercanda. Gitu aja ya teman-teman ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang tidak kalah aneh. Ya, kalau aneh. Boleh. Rare lah ya. Rare boleh, jangan. Karena di jalan tuh kayak jarang. Wajib Jarang. dibilang rare ini. Apalagi warna bluebird ya kan. Iya, warna bluenya ini yang paling Bluebird. Jangan bluebird aja. beda dikit lah, Bang. Dikit. Agak gelap dikit. Thank you, Bang. Thank you, bro. Thank you so much ya. Bye. Thank you. It's you, baby.